Khusus pada bagian ini kita akan membahas mengenai tabung, kerucut, dan bola. Jadi tabung, kerucut, dan bola. Berikut ini adalah keterkaitan antara volume setengah bola dengan volume pada kerucut. Jadi ternyata volume setengah bola itu sama dengan 2 kalinya volume kerucut. Ya, jadi kita bisa juga menemukan konsep pada volume bola ini yang berhubungan pada volume kerucut. Lalu ada juga keterkaitan dengan tabung. Jadi satu tabung ya, satu volume tabung itu sama dengan 1,5 volume bola. Nah, nanti kita akan bahas lagi mengenai masing-masing dari volume antar kerucut, kemudian tabung dan bola ya. Khusus pada part ini kita akan membahas mengenai tabung. Ya, jadi tabung berikut ini adalah contoh tabungnya. Tabung atau biasa disebut juga sebagai silinder merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki bidang alas dan bidang atas, di mana bidang alas dan bidang atasnya berbentuk lingkaran dan sejajar atau kongruen. Kemudian tabung itu juga biasa disebut sebagai prisma, namun memiliki alas dan atas yang khusus ya, yaitu kenapa khusus? Karena berbentuk lingkaran. Jadi tabung adalah prisma yang memiliki alas dan atasnya atau atap berbentuk lingkaran. Unsur-unsur tabung yang pertama, memiliki sisi alas, di mana di sini sisi alasnya merupakan bangun yang diarsir, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P1 dan sisi atas yang juga berbentuk lingkaran yang disebut sebagai P2. Selimut tabung, yaitu sisi lengkung tabung atau sisi yang tidak diarsir. Jadi ini adalah sisi yang tidak diarsirnya yang disebut sebagai selimut tabung. Kemudian diameter lingkaran alas yaitu AB atau biasa juga karena memiliki atap ya, lingkaran atapnya yaitu CD. Kemudian jari-jari lingkaran alas ini disebut sebagai R yaitu pada CP2 ya. CP2 dan bisa juga DP2 ini juga merupakan jari-jari gitu. Kemudian tinggi tabung di sini yang disebut sebagai tinggi tabung adalah jarak antara P1 dengan P2 atau sama juga jarak antara AD dan CB ya. Jadi sisi DA, CB ini adalah tinggi tabungnya. Nah, sekarang luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Jadi ada 2 lingkaran dan jika kita potong tabung itu, maka kita bisa mendapatkan satu persegi panjang. Di mana tinggi, ini adalah tinggi tabung itu disebut sebagai lebarnya, kemudian panjangnya ini adalah keliling lingkaran ya. Karena kalau kita geser ya lingkaran ini, maka ini sama dengan keliling dari lingkarannya. Nah, pada bagian persegi panjangnya, maka keliling lingkaran itu disebut sebagai panjang dari persegi panjangnya ya. Luas permukaan tabung ini sama dengan luas jaring-jaring tabung. Kemudian luas permukaannya ini adalah 2 kali keliling lingkaran, 2 kali luas ya. Karena ini adalah luas permukaan, berarti 2 kali luas lingkaran kemudian ditambah dengan luas selimut, di mana luas selimut ini adalah seperti luas persegi panjang. Namun panjangnya adalah 2 PR atau keliling lingkaran. Sehingga bisa kita dapatkan 2 kali PR kuadrat ditambah P kali L, panjang kali lebar. Tapi ingat, panjang di sini kita ganti dengan 2 PR ya, maka menjadi 2 PR kuadrat ditambah 2 PR kali T. T adalah tinggi tabungnya. Sehingga kita bisa sederhanakan luas permukaan menjadi 2 PR kali R ditambah T.
Jadi, kita bisa simpulkan bahwa luas permukaan tabung adalah 2πr dikali R ditambah T. Contoh soal, diketahui suatu tabung jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 10 cm. Tentukan luas selimut tabung dan luas permukaan tabung tersebut. Oke, jadi kita bisa tuliskan yang diketahui adalah jari-jarinya 7 cm, kemudian tingginya adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah luas selimut tabung dan luas permukaan tabung. Kita bisa cari dulu luas selimut tabungnya. Sama dengan luas selimut tabung adalah 2πr kali T ya. Jadi 2 dikali, kita gunakan pi-nya adalah 2 per 7 dikali jari-jarinya 7 dan tingginya 10. Sehingga 44 dikali 10 adalah 440 cm kuadrat. Nah, sekarang kita bisa mencari luas permukaan tabungnya ya. Sama dengan rumusnya adalah 2πr dikali R ditambah T. Ya, atau sama saja sebenarnya luas permukaan tabung itu adalah 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas selimut, karena kita sudah mencari luas selimutnya ya, sehingga 2 kali R kuadrat ditambah luas selimutnya adalah 440 cm kuadrat. Sehingga 2 kali 22 per 7, jari-jarinya adalah 7 ya, 7 kuadrat ditambah 440. Dengan ini bisa kita setengahkan menjadi 2 kali 22 dikali 7. Hasilnya adalah 308 ditambah 440. Hasilnya 748 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 748 cm kuadrat. Oke, kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Diketahui luas selimut suatu tabung adalah 1408 cm kuadrat. Jika jari-jari alasnya 14 cm, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Luas selimut sama dengan 1408 cm kuadrat. Jari-jari alasnya adalah 14 cm. Tanyakan adalah luas permukaan tabung. Nah, rumus yang digunakan sama ya, yaitu 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut. Sama dengan 2 dikali πr kuadrat ditambah luas selimutnya adalah 1408. Sehingga 2 kali 22 per 7, jari-jarinya adalah 14 kali 14 ya, karena 14 kuadrat ditambah 1408. 2, sehingga hasilnya 2 dikali 22, 44, ditambah 2 adalah 88. 88 dikali 14 adalah 1232 tambah 1408. Hasilnya adalah 2640 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 2640 cm kuadrat. Oke, sekarang volume tabung. Ya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi, luas satu lingkaran adalah πr kuadrat ya.
Nah, kita akan tumpuk, misalkan kita memiliki berapa koin gitu ya. Kita tumpuk sehingga koin itu akan membentuk tabung. Ya, jadi sebenarnya volume tabung itu adalah lingkaran kongruen yang ditumpuk ya, yang menyerupai bangun tabung, sehingga tumpukan itulah yang disebut sebagai tinggi dari tabung. Volume tabung itu sama dengan luas lempengan dikali tinggi. Karena konsepnya sama dengan prisma, sehingga luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya adalah luas lingkaran, yaitu πr kuadrat, sehingga rumus yang kita dapatkan adalah πr kuadrat dikali tinggi ya, atau πr kuadrat T. Jadi volume tabung adalah πr kuadrat T. Nah, contoh soal 1. Volume sebuah tabung adalah 20.790 cm3. Jika tinggi tabung tersebut 15 cm, tentukan panjang jari-jari dan luas selimut tabung. Oke, jadi volumenya adalah 20.790 cm3. Sehingga kita bisa dapatkan nanti nilai jari-jarinya ya. Karena di sini sudah diketahui bahwa tingginya adalah 15 cm. Sehingga volumenya sama dengan πr kuadrat T. Sini 20.790 ya, 20.790 ya. Sama dengan 22/7 kali jari-jarinya akan kita cari dan tingginya 15. Sehingga di sebelah kanan ya. 20.000 dikali 790 hasilnya adalah 145.530 sama dengan 22 dikali 15 adalah 330 dikali jari-jari kuadrat. Nah, R kuadratnya sama dengan 145.530 dibagi 330. Hasilnya adalah 441, sehingga jari-jarinya adalah akar dari 141 sama dengan 21 cm. Nah, jadi jari-jarinya adalah 21 cm. Sehingga kita bisa cari luas selimutnya. Luas selimut sama dengan 2 πRT ya. Hingga 2 dikali 22/7. Jari-jarinya 21 dan tingginya 15. Ini 3. 2 kali 22 adalah 44, dikali 3 dikali 15. Hasilnya adalah 1980 cm². Jadi jari-jarinya adalah 21 cm dan luas selimutnya adalah 1980 cm². Oke, lanjut contoh soal kedua. Sebuah kaleng susu dengan tinggi 30 cm dan diameter 14 cm terisi penuh dengan susu. Susu tersebut akan dipindahkan semua pada kaleng yang lebih kecil dengan ukuran diameter 7 cm dan tingginya 10 cm. Berapa banyaknya kaleng kecil yang diperlukan? Jadi kita bisa cari dulu volume pada kaleng besar ya, atau volume kaleng besar. Karena di sini kan diameternya 14 dan tingginya 30. Rumusnya adalah πr kuadrat T. Sehingga P-nya kita gunakan 22/7, jari-jarinya 14, diameternya 14 berarti jari-jarinya adalah 7, sehingga kali 7 kuadrat, tingginya adalah 30. Nah, sehingga 22 kali 7 kali 30.
Hasilnya adalah 4.620 cm3. Nah, ini volume besar ya. Kita cari volume yang kecil. Volume kaleng yang kecil, diameternya 7 cm, tingginya 10 cm. Sehingga volumenya adalah R kuadrat T sama dengan 22/7 kali jari-jarinya adalah 3,5 kuadrat dikali tingginya 10 ya. Nah, ini 2 ya, 22 dikali 3,5 kali 10/2 ya. Ini boleh kita singkat jadi 5. Jadi 22 dikali 3,5 kali 5, hasilnya adalah 385. Sehingga kita bisa cari berapa banyak kaleng kecil yang dibutuhkan dengan cara membagi volume kaleng besar dibagi dengan volume kaleng kecil, yaitu 4.620 dibagi dengan 385. Hasilnya adalah 12 kaleng kecil. Sehingga kalau begitu ya, agar susu tersebut dapat dipindahkan pada kaleng kecil, maka dibutuhkan 12 kaleng kecil. Ini jawabannya. Oke, sekian penjelasan tentang tabung. Nanti kita akan lanjutkan tentang kerucut ya, dan juga bola.